Alhamdulillah faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin membicarakan beberapa ilmu perangkat di dalam memahami Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim dalam sejarah itu cuma ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW Al-Quran yang sudah fix. Jadi pada saat Rasulullah wafat, Al-Quran itu sudah bukan berbentuk Quran seperti begini, tetapi umumnya adalah hafalan di dada-dada para sahabat. Jadi Rasulullah SAW metodologi belajarnya adalah membacakan ayat Al-Quran lalu kemudian disampaikan kepada sahabat. Orang yang paling banyak hafalannya adalah orang yang paling sering berjumpa dengan Rasulullah, karena dia selalu berjumpa dengan Rasul membacakan. Biasanya metodologi pengajarannya adalah 10 ayat dihafalkan, lalu kemudian suatu saat kalau dia sudah hafal distorkan kepada Rasulullah. Jadi 10 ayat, nanti sahabat, kemudian ada yang cepat hafalannya, ada yang lama, dan seterusnya. Dan tidak semua sahabat itu hafid, Pak. Ada yang hafalnya beberapa ayat, beberapa surah, ada juga yang full 30 juz. Sahabat-sahabat besar adalah hafid. Berarti Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu, dan 10 sahabat yang telah al-mubasysyir, yang telah dibahagiakan dengan surga adalah orang hafid Quran. Dan mereka hafal Quran tidak dari kecil, karena waktu kecil belum jadi Islam. Abu Bakar usianya bersamaan dengan baginda Rasulullah. Ketika Islam sekitar usia 40-an tahun. Sahabat itu ya berarti udah dewasa dan sangat dewasa. Yang kecil itu cuma Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena dia dari sejak remaja sekitar usia 11 tahun 12 tahun sudah masuk Islam. Yang lainnya umumnya ada sedikit. Nah, yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW susunannya, bentuknya. Kata Rasul ini, kalau hafal ini maksudnya surat Al-Baqarah ya, ini maksudnya Al-Imran, dan selesailah ketika Rasulullah SAW mengajarkan Quran. Belum ditulis, Pak. Penulisan hanya ide-ide sendiri, dan ditulisnya juga belum pakai fotokopi, Pak, belum ada. Jadi menulisnya berserakan, ada yang ditulang, ada yang dilontar, macam-macam, sebisa mungkin. Tapi umumnya rata-rata tidak dinulis, dihafal. Hebat, Pak. Udah tua, hafal, bisa kan? Nah, setelah kemudian Rasulullah SAW wafat, jadi ilmu-ilmu lain itu tidak ada. Jadi kalau sekarang Bapak belajar ilmu tajwid itu bukan diajari oleh Rasulullah, bukan. Rasulullah SAW nggak pernah ngajarin tajwid. Kalau Bapak kemudian punya kesempatan belajar gramatikal bahasa Arab, itu bukan diajari oleh Rasulullah. Kalau Bapak belajar tafsir, itu tafsir tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Semua adalah hasil jeripaya para ulama dengan istiqra, penelitian. Sumbernya adalah Al-Quran. Dari sumber Al-Quran ini kemudian ilmu itu berkembang berbagai macam cabang. Gitu, Pak. Jadi yang punya asumsi dibalik semua ilmu itu ada di Al-Quran, bukan begitu. Ilmu-ilmu itu adalah hasil kajian para ulama, bahasanya istiqra. Bapak kalau pengen baca Quran itu kayak dibacanya Rasulullah, maka Bapak harus belajar ilmu tajwid, melafalkan shad, melafalkan a, melafalkan go, namanya makharijul huruf. Karena Rasul nggak ngajarin tadi tanwin ketemu wawu namanya idgham, enggak. Kita belajar tajwid itu ingin bacaan kita itu sama
dengan benarnya seperti bacanya Rasulullah. Diteliti oleh para ulama. Oh, kalau huruf sukun ketemu ini bunyinya begini, ketemu huruf fa, diteliti satu-satu tuh Pak. Luar biasa para ulama. Min ketemu kok, min. Oh, nunnya gak jelas. Tersamarkan. Bahasa Arab namanya tersamarkan itu ikhfa. Gimana namanya ikhfa sepakat? Sepakat. Ikhfa. Gitu. Ketemu ba, min, nunnya hilang, berubah jadi min bakti. Berubah itu namanya kalbu, berubah. Gimana dia namanya ikhlas? Setuju. Jadilah kajian kemudian menjadi ilmu tajwid. Itu terjadi hampir 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Itu ilmu tajwid dari mana sebenarnya? Dari Quran. Setelah penelitian panjang para ulama. Jadi kita semua nggak ada belajar langsung pada Rasulullah kan? Kita terlahir bukan pada zaman Rasulullah. Kalau orang kemudian pengen menafsirkan Quran, belajar gramatikal bahasa Arab atau ilmu kerennya nahwu dan sorof. Sorof itu ilmu kosakata, bentuk kosakata. Nahwu adalah cara ngatur akhir dalam bahasa Arab. Seperti begini nih bapaknya. Walikulli itu dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Setiap ada li di depan, maka itu dibaca kasroh. Walikulli lillahi. Asal ada li di depan, harus baca kasroh. Jadi kalau pengen asal lillahi itu harus baca lillahi, nggak boleh dibaca lillahi. Apalagi baca lillaham, asal ada depannya likulli. Dia tanwin karena tadi tidak ada alif lam. Alif lam atau lam seterusnya itu jadi kajian-kajian, lahirlah kemudian ilmu nahwu dan sorof. Jadi kajiannya semuanya sumbernya dari Quran. Umat Islam melahirkan berbagai macam ilmu, sumbernya adalah dari Al-Quran. Tetapi bukan ilmunya dulu, tapi kajiannya dulu dari Al-Quran. Oh ini pengen baca, oh ilmunya ini, oh pengen ini, ilmunya ini. Itu semua adalah pekerjaan para ulama. Bahasanya tadi adalah al-istiqra. Sudah selesai. Sekarang kita langsung kepada makna. Walikulli itu asalnya adalah walikulli wahidi. Maka bagi setiap satu itu siapa? Orang Nasrani, orang Yahudi yang diajak dakwah di baginda Rasulullah. Bagi tiap-tiap sesuatu itu, tiap satu itu wijhatu, ada arah kiblatnya. Kalau orang-orang Yahudi arah kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Pokoknya ketika awal-awal orang Muslim menghadap Masjidil Aqsa, orang Yahudi senangnya. Wah, masih adik saya, dia Tuhan saya, gitu. Senang. Rasul berdoa kepada Allah pengen menghadap itu Masjidil Aqsa. Dialihkan oleh Allah. Ada tempatnya kemudian menjadi masjid Qiblatain di Madinah. Begitu juga orang Nasrani punya arah kiblatnya sendiri. Nah, kita diwajibkan berdakwah dengan baik untuk mengajak orang kepada Muslim, bertauhid kepada Allah. Tapi kalau dia sudah punya keyakinan, jangan sampai keyakinan yang berbeda ini membuat perselisih, apalagi menjadi dakwah. Maka kalau sudah orang punya keyakinan masing-masing, kemudian dakwahnya Rasul berpindah bukan kepada keyakinan, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kalau sudah keyakinan itu biasanya susah merubahnya. Mestinya orang Muslim itu paling orang pertama untuk kebaikan. Idealnya menurut para sahabat gitu, dalam kejujuran, dalam amal-amal soleh, orang-orang agama lain itu mencontoh orang Muslim. Zaman generasi sahabat dan Nabi peduli dengan orang-orang papa, ayat-ayatnya nggak usah dibilang Al-Quran banyak sekali untuk kita peduli sama orang-orang yang membutuhkan. Bahasa Al-Quran namanya orang du'afa, orang lemah, dhaif, zamannya adalah du'afa. Sudah ada dorongan-dorongan itu. Kita tinggal kita buktikan bahwa kita itu adalah umat yang paling baik.
Baca Al-Quran apa namanya tadi? Fastabiqul khairat. Jadi jangan sibuk kalau orang udah nggak mau diajak dakwah, malah diintimidasi. Jangan. Kita berikan contoh untuk dalam kebaikan. Agar orang kemudian dari keimanan akidah awalnya dia tidak mau, tapi melihat kita adalah pelaku-pelaku awal kebaikan, mudah-mudahan dia tertarik dengan Islam. Dan itu yang terjadi pada zaman sahabat dan zaman Rasulullah, hingga kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kita lanjutkan. Ainama takunu di mana saja kalian berada, yakni maka datangkanlah bikum pada kalian, yakni datang kepada kalian Allah jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha berkuasa. Maha berkuasa menggetarkan orang untuk beriman. Maha berkuasa Allah memberikan rezeki. Allah Maha berkuasa. Ayat 149. Wa min haitsu kharajta, maka dari mana saja engkau keluar, fawalli, hadapkanlah olehmu Muhammad wajhaka, wajahmu satral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa innahu, dan sesungguhnya lal haqqu min rabbika, menghadap salat ke Masjidil Haram adalah sebuah kebenaran dari Tuhan. Dan itu termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi dalam beberapa berita dalam kitab Taurat dan Injil itu termaktub bahwa nanti Nabi akhir zaman itu menghadapnya adalah ke Baitul, ke Mekah. Maka ketika salah seorang Nasrani pada zaman Rasulullah SAW, yang namanya ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapat wahyu, Rasulullah SAW berjumpa dengan malaikat Jibril, tidak mengenal malaikat Jibril dan merasa ketakutan. Waraqah bin Naufal, dia sudah bilang, dia kalau nanti dia mendakwahkan agama baru, saya adalah orang paling pertama beriman. Dan nanti dia akan terusir dari negerinya. Khadijah kemudian berkata, apakah Muhammad nanti terusir? Ya, seluruh para nabi terusir dari tempat. Dan nanti kelak dia akan menghadap ibadahnya. Tapi menurut informasi para ahli tafsir dalam kitab-kitab Taurat dan Injil itu termaktub, dan itu sebagai tanda bahwa itu Nabi akhir zaman. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sesungguhnya, dan Allah tidak pernah lalai dengan apa-apa yang kalian lakukan. Tauhid, dalam pembahasan tauhid ya Allah di mana-mana. Ilmunya muhit, meliput segala sesuatu. Tak pernah Allah itu lupa dengan amal seseorang sekecil apapun. Walaupun dia sendiri melakukan kebaikan di tempat yang gelap, tidak pernah ada melihat, pasti ada catatannya. Jadi nggak perlu gembar-gembar juga, kan aja Pak. Kalau kita berbuat baik, nggak ada yang tahu, nggak usah takut. Ada catatannya. Kalau pengen gembar-gembar, pengen belajar menjadi ikhlas, ya belajar ilmu tersendiri, namanya tasawuf. Gimana supaya menghadirkan perasaan itu, supaya jangan pamer, jangan gembar-gembor. Ada kajian sendiri. Belajar tasawuf adalah belajar Al-Quran dari sisi membersihkan batin. Bukan belajar tasawuf murni, belajar Quran, tapi dari sisi untuk ingin membersihkan hati, agar beribadah bisa ikhlas, tidak riya, dan seterusnya. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja engkau keluar Muhammad, fawalli, maka hadapkan oleh wajhaka, wajah satrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra, maka di mana saja kalian berada, fawallu, hadapkanlah oleh kalian wujuhakum, wajah kalian, satrahu, ke arah Masjidil Haram. Makanya kita harus niat, atau kalau kita sholat, kalau kita sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblah. Kalau kita di depan Ka'bah, jangan mustaqbilan qiblat, mustaqbilan mau arah orang. Tapi kalau kita di depan, harus menghadapnya Ka'bah. Jangan mustaqbilan qiblat, nanti di Masjidil Haram kita pakai tetap mustaqbilan qiblat, padahal Ka'bahnya di depan kita. Sudah tidak mustaqbilan qiblat, bukan menghadap qiblat, tapi langsung menghadap Ka'bah. Lalu kemudian kata Allah, li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah,
berpindah kiblat itu di Allah yakuna agar ada linnasi bagi manusia alaikum atas kalian hujah dan menjadi dalil. Dalil mana? Sebab di dalam kitab-kitab suci terdahulu sudah tertulis bahwa Nabi akhir zaman itu menghadap sholatnya kiblat, menghadap Ka'bah. Jadi ketika Rasulullah SAW melakukan sholat menghadap kiblat itu sudah menjadi dalil bahwa benar ini agama ini, karena sebelum ini sudah ada berita dalam kitab suci terdahulu. Kalau ngomong kitab suci terdahulu kita langsung Taurat dan Injil. Ilal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Wala takhshawhum wakhshawni, jangan takut kalian kepada mereka, takutlah kalian kepada aku. Takut kepada Allah itu namanya khasyah. Kalau takut sama orang namanya khauf. Beda kualitas ketakutan. Makanya kalau bahasa Quran itu punya bahasanya sendiri. Kalau bahasa Indonesia itu nggak ada. Takut pada Allah ya takut. Takut kepada istri takut. Takut kepada macan takut juga. Nggak ada bahasa sendiri sehingga susah membedakan. Wahai baca Quran begitu bahasa Arab. Wala'allakum ataduwali'utimma, dan agar aku menyempurnakan nikmati alaikum pada kalian orang-orang muslim. Apa itu? Kesenangan bagi Rasulullah SAW. Kalau terkait dengan Rasul, maka ketika kiblat diarahkan ke Baitullah, Rasulullah SAW bahagia. Kata Allah, wali'utimma nikmati alaikum, agar aku menyempurnakan nikmatku pada kalian. Wala'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kalian dengan nikmat yang banyak kalian mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Hidayah itu lawannya sesat, dol. Kalau kata kerjanya hidayah itu adalah hada yahdi hidayah, petunjuk. Awalnya kata hidayah itu dipakai kepada goib, orang yang hafal jalan. Jadi kalau kita di Saudi Arabia atau di negeri di negeri padang pasir, itu orang jalan itu juga gampang karena nggak ada cirinya. Ketika dia keluar dari rumah, maka yang ada dalam padang pasir hanya orang-orang yang punya keahlian yang nggak kesasar. Nah, orang yang punya keahlian itu namanya al-hadi. Jadi orang hafal itu jadi orang-orang kalau sampai mau keluar jauh itu harus ada pendampingnya, dan itu dibayar. Jadi keahlian tersendiri. Makanya ada orang yang punya kemampuan untuk membaca jalan, namanya al-hadi. Oleh Allah kemudian dipakai al-hadi itu pada Quran agar kita jalani di dunia ini jalannya luar biasa supaya selamat pegang Quran. Karena Al-Quran itu dzalikan kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kama arsalna fikum, kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus fikum pada kalian rasulan, seorang rasul minkum dari kalian, dari jenis kalian. Jadi kita punya rasul, rasulnya bangsa manusia, dan rasul itu biasanya diutus dengan bahasa kaumnya sehingga tidak perlu penterjemah. Kebetulan Nabi kita Muhammad SAW orang Arab, otomatis bahasanya bahasa Arab. Dan kita dianjurkan belajar bahasa Arab. Nanti kalau di surga kita meninggal, maka di surga itu ngobrolnya pakai bahasa Arab, nggak bakal bahasa Indonesia. Kita nggak bisa bahasa Arab, gampang Pak, asal mati bisa bahasa Arab. Apalagi masuk surga, ntar ngomongnya udah pakai bahasa Arab di sana. Walaupun kita nggak belajar, orang ngomongnya gampang sih kalau kata Al-Quran. Kalau ketemu, assalamualaikum, salam. Kalau kemudian kalau saling bertemu, saling mendoakan, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Di surga itu omongan gak ada banyak. Salam, mudah-mudahan kalian berselamat. Maka di dunia orang ngomong, di surga salam dan doakan, selesai. Kata Quran begitu. Yatsu, tugas para rasul itu adalah yatsu alaikum ayatina. Dia rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi tugas rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah. Kalau bahasa teknisnya namanya wahyu.
Jadi tugas para nabi dan rasul itu situ, membacakan ayat-ayat kami, kata Allah, ayat Allah. Lalu setelah itu wa yuzakkikum, nabi itu tugasnya adalah mengajarkan pembersihan batin kepada kalian. Jadi kalau beragama itu begitu, Pak. Setelah membaca ayat-ayat Allah, nabi itu mengajarkan untuk hati itu bisa bersih. Kalau pengen ngaji benar tentang itu, belajar di kota sendiri, namanya tasawuf. Penyakit yang paling dari Imam Ghazali dalam hati itu 4. Satu adalah al-hasad, dengki. Dan setiap orang punya itu. Cuma ada dengkinya yang gede, ada kecil, ada yang dipuput, sampai beranak-anak. Ada yang diobatin oleh pelan-pelan. Oh, yuzakiku. Itu dengki yang pertama. Yang kedua adalah ujub, kata Imam Ghazali, merasa diri baik. Apa yang membuat orang merasa diri baik? Banyak ibadah. Biasanya dengan kecilin orang udah rajin ibadah. Kayaknya orang lain doang kayak masuk surga. Padahal dia sendiri kalau masuk surga nggak enak sendirian apa? Celana keliru kayak orang berlokor di surga. Kalau ramai-ramai nggak enak masuk surga. Masuk surga sendirian. Mereka masuk surga kan jangan sendirian, ngajak orang. Kalau bisa sama teman akrab masuk ke surga, bisa ngobrol di surga. Yang sendirian masuk surga. Nggak ada orang, nggak ada apa, nggak enak. Semua orang bersama. Makanya kemudian yang ketiga apa tadi Ghazali yang pokok itu ria, pamer amal. Penyakit pokok hati. Yang keempat nanti adalah takabur, kesombongan. Keempat al-ujub, rasa diri baik. Dan itu semua orang mengalami itu, Pak. Punya itu. Tinggal kita bisa mendeteksi nggak ini. Lalu apalagi wa yu'allimukumul kitab. Rasul itu mengajarkan dia pada kalian al-kitab wal hikmah. Dan al-hikmah di situ adalah kebijaksanaan. Orangnya dagangnya luar, tidak berwita, tidak mudah tersinggung. Kalau memberikan arti satu suka pas dengan misinya, itu namanya al-hikmah. Dan itu diperoleh karena perjalanan spiritual Rasulullah. Rasulullah tahu senangnya nyepi sebelum jadi nabi, namanya tahanus. Tempat favoritnya ya di Jabal Nur. Ada gua kecil, namanya gua Hira. Sampai sekarang terkenal itu gua Hira. Gara-gara Rasulullah SAW sering tahanus di situ. Kalau bahasa kita namanya takwa. Sering kontemplasi, menghisap dirinya. Itu kalau dalam ilmu tasawuf. Jadi ada istilah teknisnya namanya uzlah. Di rumah punya kamar sendiri, udah umur segini udah punya amal apa. Kalau ditanya media muhasabah itu apa? Cuma 3. Jadi kalau kita main muhasabah itu jangan pernah keluar dari 3 hal. 1, kita diciptakan dari apa? Supaya hilang, terkikis sifat takabur. Setelah itu, kemudian muhasabah itu kita ini siapa? Dan terakhir mau kemana emang enggak? Kita ini mau kemana emang? Itu 3. Kalau kita mau muhasabah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan para nabi itu juga mengajarkan sesuatu yang kalian tidak tahu. Para nabi dan rasul. Makanya kalau para sahabat itu kalau nabi melakukan sesuatu, terutama Sayyidina Umar bin Khattab tanya, Rasul, ini wahyu? Kalau udah wahyu, udah taslim, nggak ada komen. Tapi kalau kata Nabi, bukan. Ini menurut saya. Oh, kalau menurut Anda saya juga punya begitu. Banyak kasusnya. Tapi masalah dunia biasanya. Washkuruli, fadkuruni, maka ingatlah kalian kepada aku. Namanya zikir. Adkurkum, maka aku akan ingat kalian. Jadi kalau kita ingin diingat sama Allah, maka kita harus sering-sering mengingat. Kalau ditanya, itu kalau ingat Allah itu apa medianya? Kalau kata para ulama berdasarkan ayat afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir itu ada zikir bil lisan, ada zikir bil afal. Kita melihat alam semesta, langsung kita lihat Allah, Allah Maha berkuasa. Itu namanya sudah zikir. Kita malam keluar bintang, ya Allah, bintang banyak. Di mana Allah
ini berapa itu? Ingatkan pada Allah. Namanya zikir, afal. Ada zikir di lisan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau zikir di lisan belum tentu hatinya ingat. Apalagi kelamaan, tetapi pikiran kemana-mana. Lisan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak aja pikiran udah kemana-mana lagi. Kayak sholat, makin lama sholat bukan makin khusyuk Pak. Makin kemana-mana sholatnya. Makanya saya punya kiai Hafid ya, bacanya paling alam nasro. Ditanya, kenapa bacanya? Makin lama orang bukan makin khusyuk. Yang khusyuk yang membacanya doang. Makmumnya tetap aja Pak kemana-mana. Makin lama sholatnya, makin gak pada ingat sholatnya. Waskuru dan bersyukurlah kalian li kepada aku. Wala takfuru dan jangan kalian ingkar padaku. Kata Allah, "Wadkuruni," ingatlah oleh kalian aku maka aku akan ingat kalian. Bersyukurlah kalian. Jadi syukur itu apa? Kalau syukur afal itu adalah menggunakan kenikmatan sesuai dengan memberi nikmat. Itu namanya syukur. Syukur pekerjaan. Kalau syukur lisan, yang ngomongnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur lisan. Tapi kalau syukur afal, menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan niat atau keinginan memberi nikmat. Allah memberikan ini nih, mata. Kira-kira buat apa? Buat melihat perempuan atau buat apa? Kalau kita menggunakan sesuai dengan kehendak Allah, nanti kita syukur dengan mata. Lisan. Kira-kira Allah menciptakan lisan buat ngomong nih, buat apa? Ngomelin orang, mencaci maki orang. Berarti walaupun yang ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, tapi menggunakan lisan untuk mencaci maki orang, secara akalnya tidak bersyukur. Kalau kita ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Yang paling susah itu syukur akal, perbuatan kita. Kalau alhamdulillah gampang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala nikmat Allah. Wala takfurun dan jangan kalian ingkar padanya. Sampai 152. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wala taqulu dan jangan kalian mengatakan liman yuqtalu fi sabilillah. Bagi orang yang wafat di jalan Allah, jangan katakan amwatun, mereka itu mati. Bal ahya'un, tetapi mereka hidup. Walakin la tashurun, tapi kalian tidak tahu. Kita tidak diberitahu kalau orang wafat. Maksudnya tempatnya. Kita kadang-kadang berasumsi orang meninggal itu selesai. Tidak Pak. Bahkan kalau Rasulullah SAW itu bilang, kalau engkau masuk ke pemakaman orang muslim, maka engkau bacalah salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Maka mereka itu akan menjawab, waalaikumsalam. Berarti dia itu. Cuma kita nggak dikasih dengar. Apa sebabnya nggak dikasih dengar? Coba kita ngomong, assalamualaikum ahlul kubur, mereka ramai. Waalaikumsalam. Gak ada orang yang biara Pak. Bahkan orang ketika dia baru meninggal, dia tahu siapa yang mau gotong. Hadisnya di riwayat Muslim Pak. Idza wudi'atil janazah, kalau janazah ditaruh, maka ibnana, kalau janazah itu orang baik, dia akan bilang, badiru. Buruan anterin saya. Wa'inkanat bersoletin, kalau dia bukan orang baik, dia ngomong, aina terharu, mau dibawa kemana ini saya? Kita nggak dengar nggak dia ngomong? Kira-kira kalau dikasih dengar, nyampe nggak ke kuburan? Jadi begitu orang yang mati itu tetap hidup, tapi walaupun atas turun, tapi kita tidak diberi. Terakhir ayatnya, hidup di dunia itu adalah ujian. Kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Nafsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu. Kalau hidup di alam dunia ini dari rasa takut, lapar, kekurangan, nggak punya duit, kekurangan jiwa, orang dicintai, wafat, samarat, nggak hasil panen, nggak nanam, samarat, kurang buah-buahannya, tanam. Tapi wa basyiril sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari lahir itu kalau kita kehilangan nikmat,
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha